Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, semoga Allah berikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya kesempatan beramal, beribadah, dan lebih khusus lagi di hari-hari yang mulia, hari-hari seperti hari-hari di bulan Al-Muharram, satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana amal ibadah pahalanya dilipat gandakan dan setiap dosa dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa bulan Al-Muharram memiliki tempat khusus di sisi umat, karena sekali lagi bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah secara khusus mengatakan Syahrullahil Muharram, atau Nabi SAW secara khusus mengatakan Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang bernama Al-Muharram. Masjid itu rumah Allah, namun yang dinamakan Baitullah hanya Masjidil Haram, sebagaimana seluruh bulan adalah bulan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang dinamakan secara khusus sebagai bulan Allah adalah Al-Muharram. Maka ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh bulan ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan bulan ini adalah bulan haram terbaik dari 4 bulan yang ada, walaupun terjadi khilaf para ulama dalam masalah itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan bulan ini, dan bagi yang mampu berpuasa hendaknya berpuasa, karena sekali lagi afdhalus siyam ba'da syahri Ramadan, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, atau Syahrullahil ladzi yad'unahu Al-Muharram, bulan Allah yang kalian kenal dengan nama bulan Al-Muharram. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan ini, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa di hari Ahad ini kita buka sesi interaksi tanya jawab, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, karena sesi tanya jawab adalah sesi yang penting, dan ini dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadits Jibril ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan para sahabat tentang hal-hal yang merupakan pondasi agama dan bagaimana konsep belajar, dan yang dilakukan adalah sesi tanya jawab. Malaikat Jibril bertanya tentang kurang lebih 5 pertanyaan dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat, dan tanda-tanda dari hari kiamat. Oleh karena itu hadirin sekalian, ada banyak hidayah itu datang karena pertanyaan teman kita, karena pertanyaan saudara kita, karena pertanyaan rekan kita, lalu dijawab, dan jawaban itu sangat relate dengan kehidupan kita, sangat berkaitan, dan itu yang kita cari selama ini. Jadi jangan pernah meremehkan sesi tanya jawab sebagaimana sesi materi, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin.
Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke sesi itu dan semoga Allah memberikan pahala bagi kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afan Ustaz izin bertanya. Silahkan. Namun sekali lagi saran saya, salah satu adab di dunia ilmu adalah mengucapkan salam, dan ini sudah dilakukan alhamdulillah. Lalu mendoakan para ulama kita, mendoakan pihak-pihak yang berjasa pada iman dan ilmu kita, dan itu yang diajarkan para guru-guru dan para ulama pada saat kita belajar. Mereka senantiasa memulai pertanyaan dengan doa, karena sekali lagi, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik maka balaslah. Jangan pernah lupa bahwa tugas kita itu membalas kebaikan orang, hadirin. Bukan hanya sekedar menikmati, bukan hanya sekedar ikut, bukan hanya sekedar belajar, tapi tugas kita adalah membalas kebaikan orang. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang diberikan kebaikan maka balaslah. Itu perintah dari Nabi SAW. Dan kalau kalian belum bisa balas, maka doakan. Jadi doa itu hanya sebatas doa, itu adalah opsi berikutnya, bukan opsi pertama. Opsi pertama adalah kita doakan, kita balas. Jadi kalau kita belum bisa balas, maka doakan. Lalu bagaimana kalau kita tidak balas dan kita tidak doakan? Nah, bisakah kita menjadi hamba yang bersyukur? Sedangkan Nabi kita alaihissalam bersabda, la yashkurullah man yashkurun nas. Nggak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka pentingnya kita bersyukur, dan bersyukur adalah bersyukur kepada Rabbul Alamin, lalu bersyukur kepada manusia. Allah ta'ala bisawab. Tapi mungkin penanya tidak tahu atau mungkin mendoakan secara lisan. Pertanyaan, ketika fitrah sudah berbicara kalau maksiat itu salah, namun timbul rasa khawatir, kegelisahan dan ketakutan, apakah itu wajar? Yang saya rasakan seperti itu, tapi yang saya lihat orang yang melakukan maksiat itu mereka happy-happy saja. Tapi yang saya rasakan, hati saya sakit, saya takut, saya gelisah, apa saya munafik? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Tidak mungkin ada kemaksiatan yang memberikan ketenangan jiwa dan kenikmatan hati. Itu mustahil. Itu mustahil. Kemaksiatan selalu berjalan bersama kesengsaraan. Kemaksiatan selalu bersama kesengsaraan. Nggak mungkin bisa membawa ketenangan. Dan itu sudah kaidah baku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadirin sekalian, dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari perintahku, berpaling dari laranganku, maka ia akan hidup dengan penuh sengsara. Itu ancaman dari Allah. Itu konsep yang Allah tetapkan dan bakukan. "Waman a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dariku, berpaling dari peringatanku, berpaling dari perintah, dari larangan, dari syariat, dari do's and don'ts yang Allah sudah buat, maka dia akan hidup sengsara. Dan bukan hanya sengsara di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkit dan kumpulkan mereka dalam kondisi buta. Jadi kemaksiatan selalu membawa kegelisahan,
kegalauan, kehancuran. Sebaliknya, amal soleh dan iman selalu membawa ketenangan. Allah berfirman tentang wali-walinya dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut dan rasa sedih. Siapa mereka? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang beriman dan bertakwa. Makanya hadirin Allah muliakan, kalau kita ingin tahu kita berada dalam apa, sikap kita benar atau tidak, zahiran wa batina, lihat aja efek dan dampak dalam tubuh kita. Kalau kita gelisah, kalau kita emosi, kita ngamuk, kita marah-marah, kita paranoid, kita nggak tenang, kita nggak bisa tidur, berarti ada yang salah dalam diri kita. Walaupun kita nggak tahu apa titik kesalahannya, itu ada yang salah. Kalau benar kita akan tenang. Dan tenang yang real, karena banyak orang mengklaim tenang, sebenarnya dia nggak tenang. Karena sekali lagi iman, ketakwaan itu memberikan ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir dan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi nggak usah terlalu ribet untuk menyimpulkan saya ini di atas kebenaran atau kesalahannya. Lihat aja diri Anda. Ada tenang, ada nyaman, ada benar-benar bahagia dengan kebahagiaan sejati, berarti Anda secara umum sudah benar. Tapi kalau gelisah, ketakutan dan seterusnya, makanya sebagian guru itu ketika berbicara dengan muridnya simpel aja, kalau Anda benar, Anda nggak akan seperti ini. Sebelum kita bicara dalil, sebelum bicara keterangan ulama, kalau Anda benar, Anda nggak akan begini. Coba lihat Rasulullah SAW. Orang-orang yang yang fitrahnya bersih, lalu belum bertemu dengan Rasulullah SAW, tahu belum benar gitu. Ada banyak testimoni dari orang-orang pada saat itu mengatakan, Kak, saya sudah bertemu dengan dukun, saya sudah bertemu dengan penyair, saya sudah bertemu dengan A dan B dan C. Muhammad itu beda, gak sama dengan mereka. Padahal satu kota memfitnah Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita satu kota itu mengatakan beliau A, beliau B, beliau C, beliau D gitu. Karakter Nabi kita SAW dibunuh. Bayangkan, bukan satu dua orang, satu kota membunuh karakter Rasulullah SAW. Apakah berdampak? Secara umum enggak. Progres ada. Yang masuk Islam selalu bertambah. Hadirin, yang fitnah satu kota. Dan di zaman Rasulullah SAW itu kemampuan linguistik berada di fase terbaiknya. Itu masa keemasan bahasa Arab. Dan Nabi SAW bersabda, inna minal baini la sihra. Sesungguhnya retorika, argumentasi, dan ucapan itu bisa menyihir. Orang kalau punya kemampuan retorika yang kuat, itu dia bisa menyihir pikiran orang, bukan hanya mengarahkan. Jangankan di zaman Nabi SAW, di zaman berikutnya seperti di zaman Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala dan lain-lain, di zaman Sibawayh, itu para ahli-ahli bahasa, para pakar-pakar
itu bisa meyakinkan orang padahal tidak sesuai dengan fakta. Kalau bahasa sekarang, pakar-pakar bahasa di zaman Khalil bin Ahmad, hadirin, itu kalau mengumpulkan hadirin sekalian di di hadapan tiang listrik atau di hadapan garda listrik, lalu mereka menyampaikan ini adalah pohon jati, antum akan percaya karena kemampuan bahasa mereka. Jelas-jelas tiang listrik, dia bilang enggak, ini pohon jati, lalu disampaikan argumentasi tentang itu dan dia mainkan kemampuan berbahasanya. Itu pendengar percaya, oh ini tiang, ini pohon jati ini. Bayangkan betapa tingginya kemampuan mereka dalam mempengaruhi orang. Itu di zaman Khalil bin Ahmad. Lalu bagaimana di zaman Rasulullah SAW? Dan mayoritas itu membunuh karakter Nabi SAW dengan retorika mereka, dengan kemampuan berbahasa mereka. Tapi bagi orang-orang yang punya fitrah, karena mereka belum beriman kan, begitu bertemu dengan Rasulullah SAW, itu langsung tahu ini bukan orang buruk, udah gak benar. Semua omongan tentang beliau bohong. Kalau disuruh buktikan juga, saya baru ngeliat sekarang, saya nggak kenal, saya nggak punya data-data empiris. Terus mereka bisa tahu dari mana? Orang jujur tuh beda, hadirin. Orang yang punya iman tuh beda. Dari first impression beda. Itu kita bisa rasakan dengan orang-orang beriman di hari ini. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Bagaimana dengan Sayyidul Anam, pemimpin umat manusia, khairul anbiya wal rusul, sebaik-baiknya para nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul, khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya jelas beda lah, gak bisa disamakan. Orang baru dekatnya beda. ada sesuatu yang membedakan. Appearance-nya aja beda. Orang soleh itu beda. Cara bicara tenang, body language, lalu sikap, itu beda. Karena iman, karena ilmu. Karena iman dan karena ilmu. Orang yang benar-benar belajar kan mempelajari sikap, hadirin. Dan sikap-sikap seperti itu memang beda kelas dengan orang nggak pernah belajar. Jadi sekali lagi hadirin Allah muliakan, nggak bisa disamakan. Terus pertanyaannya, kenapa kok saya lihat orang-orang yang bermaksiat itu happy-happy aja? Alasannya dua faktor, hadirin. Faktor yang pertama dari sisi orang yang bermaksiat, mereka kamuflase, sandiwara. Saya ingin tanya hadirin sekalian, fitrah atau tabiat manusia ingin terlihat baik-baik saja, atau ingin terlihat duduk di kursi pesakitan, sengsara, ngenes, sedih, dan aibnya itu kebuka di hadapan pihak lain? Gitu aja. Tabiat manusia ingin terlihat perfect di hadapan orang. Tabiat manusia ingin terlihat baik. Tabiat manusia ingin menutupi aib. Manusia itu tabiatnya akan menutupi aibnya. Akan menutupi aibnya. Orang yang punya penyakit kulit, apakah dia mau pakai baju buka-bukaan? Hadirin Allah muliakan, orang akan berusaha menutupi aibnya. Sama. Orang-orang yang gak tenang,
secara tabiat akan berusaha menutupi. Dan itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 20. Allah berfirman, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinah." Ketahuilah, kehidupan dunia itu permainan, sandiwara. La'ibun, permainan, sandiwara. Saya mau tanya kepada hadirin sekalian, apabila di antara hadirin sebelum datang ke kajian ribut sama istrinya, ribut, pagi-pagi udah ribut, suara tinggi ribut, datang nih, lalu ketemu sama kita, terus ditanya, gimana kabarnya? Kira jawabannya apa? Baik, alhamdulillah. Gimana keluarga, istri, semuanya? Jawabnya apa? Habis ribut? Kan habis ribut. Baik, alhamdulillah, baik. Habis ribut nih orang, nggak bicara nih. Itu kita. Ya, dia juga sama. Tanya, coba kita bercermin. Kita kalau ada masalah langsung cerita nggak? Sehingga orang memandang kita rendah. Gitu. Enggak. So baik. Gimana rumah tangga harmonis? Wah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Gitu. Dan berusaha mereka, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Gitu. Habis berantem sama istrinya. Istrinya lagi nangis. Pas dia bilang alhamdulillah begini, istrinya lagi nangis di rumah. Jadi hadirin, itulah kehidupan dunia. Lalu kita mau percaya dengan hal tersebut? Percayalah dengan firman Allah yang menciptakan ini semua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini nggak ada keraguan. Itu dari sisi yang bermaksiat. Lalu yang kedua dari sisi kita yang melihat, berarti kita nggak bisa baca kehidupan, atau kita belum bisa baca kehidupan. Sehingga kita terkecoh dengan sandiwara mereka. Terkecoh dengan sandiwara mereka. Ya sama gini loh hadirin. Apabila kita berhadapan dengan tukang bohong dan pelaku kriminal, terus tukang bohong dan sebagainya, terus ketemu kita, terus dia memainkan kemampuan berbicaranya, mungkin kita percaya dia bukan pelakunya, bahkan bukan hanya percaya, kita akan iba sama dia, mungkin dia difitnah ya. Tapi coba orang ini di BAP polisi, sama polisi yang expert, ini orang ketahuan ini pembohong udah. Beda. Lo kok bisa sih? Ya beda keahlian. Polisi ngadepin itu tiap hari, dan mereka belajar itu semua. Mereka punya ilmu, mereka punya pengalaman. Adapun kita nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman misalnya. Begitu juga dengan para ulama, para guru-guru, ulama-ulama atau guru-guru kita yang punya kapasitas, itu baru ketemu orang beberapa orang itu udah ngerti ini orang ada masalah, ini orang rapuh. Ada seorang guru, beliau ada pihak minta konsultasi atau pengen ketemu, lalu pihak ini sangat meyakinkan dari semua, dari ujung rambut sampai jempol kaki, penampilannya meyakinkan, penampilannya menunjukkan nggak ada apa-apa. Lalu bicaralah sama guru tersebut, lalu guru kita hanya membutuhkan waktu 5 menit, lalu lembak, kamu tuh rapuh. Begitu kan waktu keluar, nangis tuh orang depan gurunya. Iya benar Pak Ustadz, dia begini. Ada butuh kurang lebih 5 menit. Terus dia bilang, kok Pak Ustadz bisa tahu, dan sebagainya. Hadirin, ini tentang ilmu dan pengalaman. Sama seperti tadi, kalau ada orang kasih saksi palsu depan kita, mungkin kita percaya. Tapi kalau di depan Pak Polisi, beda lagi ceritanya. Jadi ini menunjukkan bahwa pengalaman kita belum banyak dan ilmu kita masih sedikit untuk membaca. Allahu ta'ala a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati seluruh ulama, ustadz, beserta tim dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga penanya pun demikian. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap terbaik apabila saudara perempuan sering menceritakan perilaku mertuanya? Kondisinya tertekan, stres atas perilaku ibu mertua, juga tuntutan seputar harta yang ia sendiri tidak mampu. Saya takut mendengar aib keluarganya, namun di sisi lain saya juga kasihan. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jika saudari perempuan kita tidak tahu ilmunya, lalu dia minta masukan kepada kita, maka ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz. Kaidah usul fikih mengatakan menunda keterangan ketika dibutuhkan itu nggak boleh. Kita harus jelaskan. Tapi kalau dia udah tahu ilmunya, tapi dia nggak ngamalin, cuman dan yang dia lakukan hanya cerita sebagaimana dilakukan sebagian orang, maka hendaknya kita tidak masuk ke cerita-cerita itu, karena itu masuk pada ghibah. Tapi kalau dia belum ngerti, dia butuh ilmu, dia butuh arahan, maka harus kasih tahu. Dan itulah an-nasiha adinun nasiha, adinun nasiha, adinun nasiha. Agama itu nasihat. Sebagaimana kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr, sering memberikan wasiat di atas kebenaran dan kesabaran. Maka ini harus dilihat kondisi. Dan ajak saudari kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak berzikir. Yang jadi masalah terlalu banyak mikir gitu. Kurang zikir, itu masalahnya. Harusnya zikir yang dibanyakin. Mikirnya proporsional aja. Bukan jangan mikir tapi proporsional. Dan bilang kepada saudari kita, mertuanya adalah ujian bagi dia. Atasbirun, apakah sabar menghadapi itu semua? Apakah sabar menghadapi itu semua? Wa kana rabbuka basira, dan Allah Maha melihat sikap dia. Jadi yang harus kita pikirkan adalah penglihatan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan dia. Yang harus kita fokuskan adalah penglihatan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wa kana rabbuka basira, dan Rabbu Maha melihat. Rabbu lihat kok apa yang kamu lakukan, apa yang dia lakukan, apa yang kamu lakukan. Allah lihat kok apa yang mertua kamu lakukan, bagaimana sikap mertua kamu. Allah lihat semua, dan Allah nggak mungkin zalim. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku telah haramkan kezaliman pada diriku. Allah nggak akan zalim. Artinya kalau Allah lihat kita dizolimi, lalu kita dibiarkan begitu saja, itu zalim namanya. Allah nggak akan biarkan itu. Tapi Allah ingin lihat kesabaran kita. Allah ingin uji kesabaran kita. Sejauh mana kita bersabar. Makanya Allah berfirman, "Inna waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan interaksi di antara kalian adalah ujian. Sabar nggak ngadepin itu semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Dan selalu ingat, wa inna nasra ma'as sabar, kata Nabi SAW. Sesungguhnya kemenangan selalu bersama orang yang sabar. Sesungguhnya pertolongan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ingat, pertolongan dan kemenangan itu pasti bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Pertanyaan simpel, kita mau bersama Allah atau bersama syaitan? Kalau ingin bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah bersabar. Allah taala alam bisawab. Karena itu yang Allah firmankan. Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 46? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Tapi kalau kita mau sama syaitan, ya udah,
berontak aja, gitu, ngamuk aja. Tapi kalau kita ingin bersama Allah, innallaha ma'as sabirin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.